Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas transport pada membran sel, terutama adalah transport pasif. Transport pada membran sel secara umum dapat dibagi menjadi transport pasif dan transport aktif. Transport pasif dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada difusi, yang kedua ada difusi terfasilitasi, dan yang ketiga adalah osmosis. Sedangkan transport aktif dibagi menjadi dua, yaitu ada pompa ion natrium kalium dan kotransport. Selain transport pasif dan transport aktif, ada juga yang disebut dengan endositosis dan eksositosis. Untuk bagian pendahuluan, sebagaimana yang kita sudah pelajari pada materi struktur sel sebelumnya, kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari membran sel adalah mengatur gerakan materi atau transportasi dari dan keluar sel. Membran sel sendiri memiliki sifat semi permeabel, yang artinya hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, seperti air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Transport zat melalui membran sel sendiri memiliki beberapa tujuan. Antara lain yang pertama adalah memasukkan gula, asam amino, dan nutrisi lain yang diperlukan oleh sel. Yang kedua adalah memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga adalah mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel, misalnya ion K+, Na+, Ca2+, dan Cl-. Yang keempat adalah membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Yang kelima menjaga kestabilan pH. Dan yang terakhir adalah menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah transport pasif. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. Transport ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan yang akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada tiga macam transport pasif. Yang pertama adalah difusi, yang kedua difusi terfasilitasi atau facilitated diffusion, yang ketiga adalah osmosis. Jenis transport pasif yang pertama adalah difusi. Difusi adalah perpindahan zat baik berupa padat, cair, atau gas dari daerah yang konsentrasinya tinggi atau hipertonis ke daerah yang konsentrasinya rendah atau hipotonis. Perpindahan ini akan menyebabkan konsentrasi zat menjadi sama atau isotonis. Pada gambar satu ini menunjukkan proses difusi yang terjadi pada air yang diberi larutan pewarna. Larutan pewarna ini memiliki konsentrasi yang tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya yang berupa air. Hal ini menyebabkan molekul pewarna akan mengalami difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga molekul pewarna ini akan menyebar ke seluruh bagian air dan menyebabkan air mengalami perubahan warna. Ada beberapa contoh difusi. Yang pertama adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida di alveolus pada peristiwa respirasi sel. Yang kedua adalah ikan air tawar yang ditempatkan di air laut akan mengalami penyusutan volume tubuh. Yang ketiga adalah pemberian gula pada air teh tawar akan menyebabkan cairan berubah rasa menjadi manis. Yang keempat, parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan karena berdifusi dengan udara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama adalah ukuran molekul yang meresap. Molekul yang berukuran besar akan lebih lambat melewati membran daripada molekul yang berukuran kecil. Yang kedua adalah suhu. Kenaikan suhu akan mempercepat gerakan molekul sehingga laju difusi semakin cepat pula. Yang ketiga adalah konsentrasi zat. Semakin besar gradien atau perbedaan konsentrasi antara dua zat, semakin cepat laju difusinya. Yang terakhir adalah wujud materi. Zat padat akan lebih lambat dalam proses difusi dibandingkan zat cair dan gas. Jenis transport pasif yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang memerlukan bantuan protein spesifik baik dalam bentuk saluran protein maupun protein transport. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah difusi terfasilitasi oleh saluran protein atau protein channel. Molekul-molekul polar kecil ataupun ion-ion yang bermuatan tinggi seperti K+, Na+, dan Cl-
tidak dapat berdifusi secara sederhana melintasi membran sel, sehingga memerlukan bantuan protein integral yang membentuk saluran protein. Saluran protein ini dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi, sehingga terjaga keamanannya dan hanya dapat dilintasi ketika saluran protein tersebut terbuka. Contoh dari difusi terfasilitasi oleh saluran protein yaitu pada molekul neurotransmitter yang dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion Na+ dapat masuk ke dalam sel. Yang kedua adalah difusi terfasilitasi oleh protein transport atau protein pembawa. Molekul yang berukuran besar seperti glukosa akan menghalinya untuk melintasi membran plasma secara difusi sederhana, sehingga diperlukan protein transport atau protein pembawa untuk dapat melintasi membran plasma. Protein transport ini memiliki sifat seperti enzim, yaitu bersifat spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Mekanisme dari perpindahan molekul tersebut melintasi membran, yaitu mula-mula molekul akan berikatan dengan protein pembawa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan konformasi dan mengakibatkan molekul tersebut terlepas melintasi membran. Contohnya adalah permease yang dapat mengubah konformasinya saat molekul seperti glukosa atau asam amino melintasi membran. Gambar 2 ini menunjukkan jenis-jenis dari difusi. Yang sebelah kiri adalah difusi sederhana, di mana molekul dapat berpindah melintasi membran tanpa bantuan dari protein tertentu. Yang tengah adalah difusi terfasilitasi oleh protein integral yang membentuk saluran protein atau protein channel. Dan yang paling kanan adalah difusi terfasilitasi oleh protein pembawa atau protein transport. Berikut ini adalah video dari mekanisme difusi terfasilitasi. When a region of high solute concentration is separated by a plasma membrane from a region of low solute concentration, there is a concentration gradient between the two regions. If the solute molecules are highly charged, their charges may prevent them crossing the membrane by simple diffusion. If they are large molecules, their size may prevent their diffusion. These molecules must cross the membrane by facilitated diffusion. Highly charged molecules require ion channels to facilitate their diffusion in a process known as channel-mediated diffusion. Larger molecules require carrier proteins to facilitate their diffusion during a process known as carrier-mediated diffusion. During channel-mediated diffusion, ion channels provide a route for charged molecules such as sodium ions to diffuse across the plasma membrane down their concentration gradient. These ion channels are often very selective, only permitting the passage of a single type of ion. These channels may also be gated, only permitting diffusion to occur when the gate is open. During carrier-mediated facilitated diffusion, carrier proteins provide a route for large molecules like glucose to diffuse across the plasma membrane, down their concentration gradient. Each solute molecule first binds to a carrier protein. The carrier protein then undergoes a conformational change, which deposits the solute molecule on the opposite side of the membrane. Like simple diffusion, both these facilitated diffusion processes do not require ATP and will continue until there is an equal solute concentration on both sides of the membrane. Jenis transport pasif yang ketiga adalah osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan hipotonis, yaitu larutan yang dengan konsentrasi air tinggi, sedangkan konsentrasi zat terlarutnya rendah, ke larutan hipertonis, yaitu larutan dengan konsentrasi air rendah, sedangkan konsentrasi zat terlarutnya tinggi, melalui selaput selektif permeable. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah apabila difusi yang mengalami pergerakan atau perpindahan adalah molekul terlarut, sedangkan pada osmosis
yang mengalami perpindahan adalah molekul pelarut atau air. Contoh dari osmosis yang pertama adalah penyerapan air dan mineral dalam tanah oleh akar tanaman, dan yang kedua adalah penggunaan cairan infus, di mana cairan infus ini harus bersifat isotonik dengan sel darah agar tidak terjadi plasmolisis dan krenasi. Gambar 3 ini menunjukkan proses osmosis yang terjadi, di mana molekul air akan berpindah dari larutan hipotonis menuju larutan hipertonis melewati membran selektif permeabel, sehingga larutan dari kedua bagian ini bersifat isotonis. Adapun pada gambar 4 ini menunjukkan macam-macam osmosis, di mana apabila sel berada pada larutan yang hipotonis, yang artinya konsentrasi air di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel, sehingga menyebabkan air ini akan masuk ke dalam sel. Pada sel hewan, kondisi ini akan menyebabkan sel mengalami lisis atau pecahnya sel. Sedangkan pada sel tumbuhan, kondisi ini akan menyebabkan terjadinya turgid, yaitu keadaan sel tumbuhan yang mengembang, sehingga karena sel penuh dengan air, sehingga hal ini mendorong membran sel melekat ke dinding sel. Kondisi turgid ini dikatakan sebagai kondisi sel yang normal. Lalu untuk sel yang berada pada larutan isotonis, akan terjadi pertukaran air yang seimbang dari dan ke dalam sel. Hal ini karena larutan isotonis ini menunjukkan konsentrasi air di dalam dan di luar sel ini seimbang. Pada sel hewan, ini akan menyebabkan sel bersifat normal, sedangkan pada sel tumbuhan akan menyebabkan sel bersifat fleksid. Adapun untuk sel yang berada pada larutan hipertonis, ini artinya adalah larutan atau konsentrasi air di dalam sel lebih tinggi dibandingkan di luar sel, sehingga menyebabkan air akan keluar dari sel. Pada sel hewan, ini akan menyebabkan terjadinya krenasi, yaitu mengerutnya sel karena tidak adanya dinding sel. Sedangkan pada sel tumbuhan, ini akan menyebabkan plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel tumbuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu tentang transport pasif yang terdiri dari difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.